Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Kiranya Bapak Ibu ada di dalam kondisi sehat dan baik, lahir batinnya karena penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita bertemu kembali pada petang atau malam hari ini. Kita akan sowan kepada Tuhan untuk melaksanakan ibadah rumah tangga. Masih dalam suasana keprihatinan bersama, maka kita melaksanakan ibadah rumah tangga di keluarga kita masing-masing. Kita siapkan tempat, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang memelihara kehidupan kami. Salam kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memuliakan Tuhan dan nyanyikan kidung dari pelengkap kidung jemaat nomor 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita pujikan, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan sembah kami haturkan kepadamu ya Allah, atas perlindungan tangan Tuhan kepada kami yang menyertai perjalanan hidup kami sampai dengan detik ini dengan keadaan yang penuh sukacita. Di tengah wabah COVID-19 tentu ada banyak pergumulan di dalam batin manusia, tetapi Engkau selalu kuatkan kami Tuhan, karena bersama-Mu kami dapat melewati perjalanan. Kami saat ini datang kepada Tuhan di dalam ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga kami masing-masing. Kiranya kami semua diterangi oleh firman Tuhan. Kami sadari bahwa kelemahan hidup kami sungguh seringkali kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun tidak, di dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan kami. Mohon ampun kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, kami kembali dipulihkan dan dibaharui
beroleh masuk pada jalan keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semuanya siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca bacaan Alkitab hari ini yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ya, ayat 7 sampai 12a. Begini firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, menghayati, serta memelihara firman Tuhan dan menghidupi di dalam kehidupannya hari demi hari. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat nats kita dari ayat yang ke-7 begini firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat dalam suasana ibadah minggu ya, biasanya di akhir pengutusan ya, akhir ibadah itu ada kalimat pengutusan yang sering diucapkan oleh pelayan, yaitu ya, saudara, mari kita pulang dengan sukacita, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Lalu ada kalimat gini Bapak, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya bahwa sebagai orang Kristen, orang yang percaya Tuhan dan percaya kepada pengasihan dan pengampunan Kristus dalam penyataan Allah, orang Kristen itu tidak kebal dari yang namanya penderitaan. Orang Kristen itu tidak kebal dari yang namanya kesulitan, tidak kebal dari yang namanya sakit penyakit, tidak kebal dari yang namanya pergumulan hidup, termasuk juga ya yang melayani ibadah itu, termasuk juga rohaniawannya atau pelayannya Bapak Ibu. Kekristenan Bapak Ibu memang tidak menjamin umat Allah akan kebal dan bebas dari penderitaan. Seperti saat ini ya, juga banyak orang Kristen yang tentu kalau dihitung sedunia ini ya, banyak orang Kristen yang kena COVID-19 juga Bapak Ibu. Ya. Karena memang perjalanan hidup orang Kristen tidak akan kebal atau bebas dari penderitaan. Tetapi Bapak Ibu, ya, sebaliknya kekristenan mengajarkan kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk menanggung penderitaan yang Ia izinkan terjadi di dalam
kehidupan kita. Karena itu ya, dalam ibadah tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Nah, ini. Maka hari-hari ini pun ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, menghadapi kesakitan dunia karena wabah yang kita derita bersama ini Bapak Ibu, kita diharapkan untuk tetap menjalani kehidupan ini dengan kekuatan. Karena Tuhan ya, memberikan kekuatan kepadamu, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita, sekalipun Tuhan tidak menjanjikan bunga selalu mekar tanpa layu, langit selalu biru, ya, kemudian kesukaan tanpa air mata. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengawali suratnya yang kedua kepada Timotius, pertama-tama Paulus menyampaikan salam kasihnya kepada Timotius sebagai anak rohani yang dikasihinya. Paulus menyebutkan kehendak Allah yang telah menjadikannya sebagai pemberita janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Dan kesadaran Paulus yang ia saksikan dalam tulisannya kepada Timotius ini, ya, karena apa? Didasari oleh kesadaran akan kehendak Allah. Dan kesadaran akan kehendak Allah ini yang memampukan Paulus untuk mengucap syukur kepadanya. Dan ini juga diharapkan ya, menjadi kesadaran Timotius, kesadaran akan kehendak Allah untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca tentang Timotius ini, pelayanannya di Efesus ini tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Timotius ini yang pertama adalah dia seorang yang masih tergolong muda, ya, jam terbangnya mungkin belum banyak atau belum tinggi Bapak Ibu. Dan di samping situasi yang masih, ya, bisa dikatakan pengalaman atau jam terbangnya itu juga belum sebanyak Paulus, karena Timotius yang masih muda itu Bapak Ibu. Kondisi jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang persoalannya cukup pelik, cukup banyak. Karena apa? Di sana ada pengajar sesat yang menyusup di tengah-tengah jemaat Efesus yang juga hendak menggagalkan misi Injil, misi pelayanan Paulus untuk memberitakan Kristus yang bangkit itu. Tentu tidak mudah Bapak Ibu. Timotius yang masih muda, jam terbangnya belum banyak, sementara harus menghadapi orang-orang yang juga punya misi menyesatkan banyak orang. Punya misi menggagalkan pelayanan yang sudah dirintis oleh Paulus sebelumnya. Tidak mudah. Dan Paulus menyadari, wah ini Timotius ini menghadapi persoalan berat loh. Karena itu Paulus mencoba menguatkan Timotius melalui suratnya. Apa dasar penguatan Paulus itu Bapak Ibu? Yang pertama, Paulus memberikan kekuatan kepada Timotius karena dasarnya adalah kasih karunia Allah yang telah dimiliki oleh Timotius dari Allah, yang juga dimiliki Paulus. Dan Paulus ingatkan itu bahwa hanya karena kasih karunia Allah saja maka Timotius beroleh keselamatan dan panggilan pelayanan. Bapak Ibu, sesungguhnya kalaupun kita bisa
mampu melayani itu bukan karena kehebatan, kegagahan, kecakapan kita. Seperti lagu dikatakan, bukan karena kebaikanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kekayaanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Lagu ini mengisahkan secara bagaimana Timotius yang masih muda itu dapat melayani jemaat di Efesus dengan persoalan yang pelik, bukan karena kehebatan Timotius, bukan karena kecakapannya wong cek enom, pengalaman yo cek titik, tetapi oleh kasih karunia Allah. Begitu juga kita yang mengambil peran di dalam pelayanan ini, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya bukan karena kehebatan kita, tetapi ini harus dipahami sebagai panggilan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, penguatan yang diberikan Paulus kepada Timotius dasarnya adalah Allah yang menyelamatkan Paulus, Allah juga yang akan menyelamatkan Timotius. Bapak Ibu Saudara, Paulus ini adalah penginjil, pelayan Tuhan yang seringkali harus menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Kita pernah membaca kisah Paulus, bagaimana dia dipenjara, bagaimana dia naik kapal, kapalnya terombang-ambing oleh badai di tengah lautan, terapung-apung selama 14 hari, ndak makan, ndak minum, Bapak. Coba. Tetapi meskipun demikian, Paulus itu tetap mengalami daya, kuasa, kekuatan yang dari Allah, keselamatan yang Tuhan berikan, yang itu juga ia saksikan, ia ceritakan kepada Timotius. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, sekali lagi, dasar penguatan itu adalah anugerah. Oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan. Di ayat 8. Maka Paulus menasehati atas 3 dasar itu, Bapak Ibu, supaya Timotius tidak malu, supaya Timotius tidak takut, supaya Timotius sekalipun pengalamannya mungkin masih sedikit, dia mengandalkan kekuatan Allah, bukan kekuatannya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu juga kalau Tuhan masih izinkan kita mengalami penderitaan ataupun kesulitan ataupun pergumulan hidup ketika kita melayani Tuhan, ingatlah bahwa ada anugerah, ada kekuatan Allah, ada kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita, yang bagi setiap orang berharap kepadanya. Apapun situasi kehidupan kita, firman Tuhan katakan, jangan malu untuk bersaksi demi Kristus, dan jangan takut untuk mengalami kesulitan-kesulitan hidup
bahkan penderitaan sekalipun. Di bulan Kespel ini mari kita bersama hayati sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh malu untuk menyaksikan sekalipun kesulitan, pergumulan, penderitaan ada di dalam diri kita sekarang ini, tetapi Tuhan kuatkan saudara dengan kasih karunia-Nya, dengan kekuatannya, dan dengan anugerah-Nya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari memuji Tuhan dengan kita bersyukur kepada-Nya. Kita iringi persembahan kita, ungkapan syukur kita dengan nyanyian Hidup Kita Yang Benar, Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berteman, janganlah terkebut. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Bait yang kedua. Biar badai menerjang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita berdoa, naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa kami, kembali di dalam doa istimewa saat ini kami mengaturkan syafaat kami kepada Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang memberikan kami kekuatan untuk mengatasi ketakutan. Tolonglah kami di masa sulit ini Tuhan, juga secara umum dunia yang sedang sakit ini, Tuhan sendiri yang memulihkan, membaharui dengan kuasa darah pengasihan Tuhan. Dan hidup kami yang lemah, yang terbatas ini Tuhan mampukan untuk melewati setiap perjalanan atau kenyataan hidup dengan sukacita. Kami serahkan persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Ini semua bersumber daripada-Mu Tuhan. Kalau kami mempersembahkan bukan karena kami hebat, bukan karena kami berlebih, ya, tetapi kami mau bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dan persembahan kami kiranya dapat mendukung gerak laju pertumbuhan gereja Tuhan dengan segala dinamikanya. Kami menyerahkan setiap hamba-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan melawat sehingga mereka diberikan kekuatan dan tetap tabah, tetap bersyukur menghadapi kenyataan. Dan kami tentu bersyukur dan senang bergembira kalau yang sakit disembuhkan. Tetapi kami juga sadari kerapuhan diri kami, karena semakin menua tubuh kami semakin rapuh. Kekuatan Allah saja yang dapat kami andalkan untuk kami bawa sampai kematian kami. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami sebagai sebuah bangsa. Tuhan berkati bangsa ini, lawatlah dengan damai sejahtera-Mu. Setiap pemerintahan bangsa ini dapat mengelola dengan baik, ya,
dapat bertobat dari keinginan-keinginannya yang serakah, ya, yang jahat, yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Kami berdoa supaya bangsa ini dipulihkan dengan pemerintahan yang bersih, yang jujur, ya, yang sudah dilakukan, yang baik kiranya dilanjutkan, yang masih belum kiranya dapat ditata kembali. Dan kami sebagai semua elemen bangsa, ya, kiranya dapat bersatu padu sehati sepikir untuk berdoa mendukung perjalanan bangsa ini supaya lebih kuat lagi dengan persatuan kesatuan sebagai sebuah bangsa yang merdeka berdaulat dalam bingkai 4 konsensus dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami serukan doa kami ini kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami malam hari ini, esok hari dan selanjutnya di dalam rangkaian karya agung tangan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama akhiri ibadah rumah tangga hari ini dengan sukacita kita memuji Tuhan. Hitung jemaat 427, Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, warga jemaat semuanya, kita menerima berkat Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menyertai jalan hidupmu, memberkati hari-harimu di tengah kesulitan, di tengah pergumulan. Kiranya kekuatan Tuhan yang menyapa kehidupan kita mengalahkan ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan mengiring saudara hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah rumah tangga sebagai pengganti ibadah KRW. Kita sudah melakukannya dan saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Gusti Nunggil, matur nuwun. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.